Malaysia dan Thailand sepakat kalau kini timnas Indonesia menjadi rival terberat mereka di Asia Tenggara, sekaligus raja baru ASEAN. Padahal sebelumnya timnas Indonesia selalu dianggap sebelah mata oleh tim-tim kuat di regional Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, hingga Vietnam. Hal ini tidak terlepas dari penampilan ciamik timnas Indonesia asuhan Sinteyong yang bermain luar biasa saat gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia mengalami kemajuan yang begitu pesat semenjak dilatih Sinteyong pada akhir 2019 silam. Gebrakan tersebut terlihat ketika Sinteyong memutuskan untuk menggunakan jasa pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Eropa. Selain itu, sejumlah pemain lokal juga mulai melanjutkan karir sepak bolanya di kompetisi besar Asia ataupun Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang sebelumnya sulit untuk didapatkan, seperti Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Di Piala Asia 2023 senior, timnas Indonesia mampu melampaui target dengan lolos fase grup. Bahkan untuk tim U23, mereka bisa finish di posisi 4 besar hingga playoff Olimpiade 2024. Terbaru, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian inilah yang membuat FIFA sampai menandai timnas Indonesia sebagai tim dengan lonjakan paling drastis di ranking negara-negara dunia. Tercatat, timnas Indonesia telah mengalami peningkatan peringkat dari sebelumnya urutan 173 menjadi 134 hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Sontak saja, sederet prestasi skuad Garuda menjadi perhatian serius dari negara-negara rival Asia Tenggara semacam Malaysia dan Thailand. Baik Malaysia maupun Thailand bahkan sepakat kalau timnas Indonesia sekarang menjadi raja baru Asia Tenggara, bukan lagi Vietnam. Hal ini merujuk kepada pencapaian tim-tim ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang ketiganya terhenti di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam sudah kadaluarsa, rival utama Thailand kini Indonesia karena banyak dihuni pemain Eropa. Di lain sisi, jurnalis olahraga asal Malaysia yakni Kis mengungkapkan bahwa dirinya mengagumi perkembangan yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan timnas Indonesia. Saya sangat suka. Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapat hasil, kata media Malaysia. Ia menambahkan bahwa pemain keturunan Eropa yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia cukup berpengaruh terhadap pola permainan skuad Sinteyong. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sinteyong, ucapnya. Meski tidak masuk ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Malaysia, Vietnam dan Thailand berpeluang besar berjumpa timnas Indonesia di Piala AFF 2024 pada November mendatang. Timnas Indonesia bakal menghadapi ronde ketiga pada bulan September 2024. Tim asuhan Sinteyong bakal menghadapi dua tim tangguh benua Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi terlebih dahulu. Laga tersebut bakal digelar pada 5 September 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi sudah memilih stadion untuk laga melawan timnas Indonesia. SAFF memilih Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah sebagai venue pertandingan. King Abdullah Sports merupakan stadion mewah yang dimiliki oleh Arab Saudi. Stadion tersebut bisa menampung 62.000 supporter dan sudah menggelar banyak laga-laga internasional seperti Brazil versus Argentina. Tim asuhan Roberto Mancini sangat tangguh saat tampil di stadion ini. Arab Saudi belum pernah kalah saat menantang tim-tim Asia sejak stadion ini resmi dibuka pada 2014. Rinciannya, tim asuhan Roberto Mancini sudah menang 10 kali dan hanya 2 kali menelan hasil imbang. Sementara pada laga kedua, timnas Indonesia bakal menghadapi Australia. Laga lawan Australia bakal jadi pertandingan kandang perdana timnas Indonesia di ronde ketiga. PSSI sudah mengumumkan venue laga untuk laga melawan juara Piala Asia 2015 tersebut. PSSI memilih Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai venue pertandingan. Pemilihan Surabaya sebagai venue karena ada tamu penting negara yang bakal berkunjung ke Jakarta. Tamu tersebut adalah petinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Dijadwalkan Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia pada 3-6 September 2024.
Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot ternyata masih menjaga komunikasi dengan PSSI meski belakangan dipinggirkan pelatih Sinteyong. Hal itu diungkapkan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Menurutnya, federasi akan tetap berkomunikasi dengan para pemain berpaspor Indonesia. Nasib Elkan Bagot di timnas Indonesia sebelumnya menjadi spekulasi setelah tak dibawa Sinteyong untuk 2 laga terakhir grup F pada Juni lalu. Keputusan Sinteyong muncul tak lama setelah Elkan Bagot tidak mengindahkan panggilan sang pelatih untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade 2024 kontra Guyana yang U23. Saat itu, Sinteyong mengisyaratkan kesal dengan Elkan Bagot. Dia meminta awak media untuk mencari tahu sendiri apa alasan bek Ipswich Town itu tak memenuhi panggilannya. Di tengah situasi tak menentu, PSSI memastikan tetap berkomunikasi dengan Elkan Bagot. Sang pemain pun berkesempatan kembali dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September mendatang. Pasalnya, timnas Indonesia akan kehilangan Justin Hubner yang mendapat akumulasi kartu di putaran kedua. Slot kosong itu bisa diisi oleh Bagot yang juga memiliki kaki terkuat kiri. Sinteyong setuju Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nova Arianto baru saja memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 16 2024. Meski gagal juara setelah finish di posisi ketiga, gaya permainan timnas Indonesia U16 racikan Nova Arianto mendapat apresiasi. Dorongan itu muncul karena Nova Arianto dianggap telah mengambil ilmu kepelatihan dari Sinteyong. Dengan Nova Arianto memimpin skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Sinteyong dapat fokus mengenangani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekadar diketahui, match dari ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia waktunya berdekatan dengan kick-off Piala AFF 2024. Match dari keempat grup C dilangsungkan di Indonesia pada 19 November 2024, yang mana mempertemukan timnas Indonesia versus Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, laga pertama grup P Piala AFF 2024 digelar pada 24 November 2024, atau cuma 5 hari berselang dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tanggal tersebut, Myanmar akan menjamu timnas Indonesia. Kerjasama antara Sinteyong dan Nova Arianto sudah berlangsung sejak 2020 lalu. Dia selalu menjadi asisten STY di timnas Indonesia senior U23 dan U19. Nova Arianto bahkan sudah memahami strategi dan taktik yang diterapkan Sinteyong di timnas Indonesia. Jika Nova Arianto meninggalkan timnas Indonesia senior, maka akan menjadi kehilangan besar bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia berhasil membuat Vietnam menjadi tim sekelas Laos dan Kamboja yang selama ini menjadi bulan-bulanan tim lain di sepak bola Asia Tenggara. Sebelum memasuki 2024, Vietnam menjadi lawan yang selalu sulit ditaklukkan timnas Indonesia di level senior maupun junior. Bahkan, ketika bertemu Vietnam, banyak supporter timnas Indonesia yang pesimis bisa meraih kemenangan. Ketika The Golden Star masih dilatih Park Hang-seo, pelatih sekelas Sinteyong tak berdaya. Dalam 4 pertemuan keduanya, Park Hang-seo mengemas 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang atas Sinteyong. Namun, perubahan besar terjadi pada 2024 ketika Park Hang-seo resmi mengundurkan diri dari Vietnam. Dan skuad Garuda mulai berbenah dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Sepanjang 2024, timnas Indonesia dan Vietnam sudah 4 kali bertemu di semua level. Di level senior, Indonesia sudah bertemu dengan Vietnam sebanyak 4 pertandingan. Hebatnya, Marcelino dan kawan-kawan mampu memetik kemenangan dalam 4 laga tersebut. Terakhir, timnas Indonesia U16 memukul Vietnam dengan skor telak 5-0 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF U16. Hebatnya lagi, dalam 4 pertandingan tersebut, Vietnam tidak mampu mencetak gol ke gawang Indonesia. Bisa dibilang, timnas Indonesia berhasil mengubah Vietnam yang sebelumnya sangat sulit dikalahkan menjadi tim sekelas Laos dan Kamboja. Kabar buruk bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Sinteyong dipastikan tak bisa memanggil Martin Paes. Skuad Merah Putih menghadapi putaran ketiga nanti. Skuad Garuda dinilai membutuhkan tambahan tenaga untuk meraih hasil maksimal dalam menghadapi lawan-lawan yang kuat. Salah satu posisi yang dinilai perlu tambahan pemain yakni sektor penjaga gawang. Namun siapa sangka ada fakta unik di Black Sox kiper FC Dallas ini yang tak diketahui banyak orang. Martin Paes sudah mengantongi 6 pertandingan bersama timnas Belanda Junior, mulai dari U18 hingga U21. Kini, Paes bermain untuk tim MLS, FC Dallas. Pelansir dari laman transfer market, Martin Paes lahir pada 14 Mei 1998 di Meiningen, Belanda.
Kiper dengan tinggi 192 cm itu sudah memperkuat FC Dallas sejak Juli 2022. Sebelum bermain di MLS, Paes bahkan sempat memperkuat tim kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht, dari tahun 2019 hingga 2022. Harga pasar Martin Paes kini mencapai 26,07 miliar. Sementara itu, bersama FC Dallas, ia sudah dikontrak hingga 21 Desember 2025 mendatang. Uniknya, Martin Paes merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang sebenarnya tidak memiliki darah Indonesia secara langsung. Di tubuh Martin Paes tidak terkandung satu tetes pun darah etnis asli Indonesia, atau dengan kata lain, ia merupakan full bule. Kendati demikian, Martin Paes bisa dinaturalisasi lantaran sang nenek merupakan seorang believers, sebutan bagi para pendatang berdarah Eropa murni yang lahir di Indonesia saat itu Hindia Belanda. Singkatnya, kedua buyut dari Paes merupakan orang Eropa yang kemudian menikah dengan tinggal di Hindia Belanda dan melahirkan nenek Paes di daerah Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940 silam. Kesimpulannya, Martin Paes bukan seorang blasteran, akan tetapi pemain full blood. Tapi ketika sudah membela Garuda, nama full blood itu tidak ada. Semua yang bergabung dengan timnas Indonesia ialah pemain yang mencintai bangsa. Jadi, jangan ada yang membanding-bandingkan antara naturalisasi dan lokal.